Coba kalau abang bisa menjelaskan, coba. Oke, baik. Saya jelaskan kepada Anda. Tuhan saya bukan makhluk. Oke? Kalau bukan makhluk, kenapa ada hakikatnya? Loh, hakikat Tuhan itu bukan makhluk. Salah bang, abang aja pemikiran salah. Jadi menurut Anda Tuhan Anda makhluk? Harus ada hakikat. Hakikat itu apa? Pribadi Allah itu. Oh, nenekmu. Nenekmu juga lah ya kalau begitu. Itu bencong yang di belakangmu suruh bicara sama saya. Abang nggak terlalu Enggak, paham. bencong yang di belakangmu itu suruh ngomong sama saya. Jangan diam-diam di Abang juga belakang. bencong bang pakai masker, makanya bencong kan biasanya pakai masker. Suruh dia ngomong, jangan kayak gitu dia ngomong di belakang. Kentara kali ininya. Tapi kau Berisik. bencong juga bang. Berisik abang aja soalnya. pakai masker. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Tangan alam lain, di situ dia jadi Tuhan. Sebab alam semesta sudah ada Tuhannya, yaitu Allah, yang Yesus katakan dalam Yohanes 17:3. Satu-satunya Tuhan yang harus dikenal adalah Dia yang telah mengutus Yesus, dan Yesus harus dikenal sebagai utusan. Nah, kenapa ada Tritunggal? Tritunggal ini bukan bersumber dari Yesus. Ini ajaran Roma, ini ajaran Trimurti yang disadur kembali dengan konsep Tritunggal. Brahma, Siwa, Wisnu, Krishna, Wisnu. Itu disadur dari Yunani menjadi Bapa, kemudian Anak, menjadi Roh Kudus. Ada tiga, Trinitas dan Tritunggal dan juga Trimurti. Ini sama-sama ajaran paganisme, alias ajaran politeisme, mentigakan dewa. Jadi mereka punya dewa ada tiga. Sedangkan Yesus dan Musa mengajarkan cuma satu doang, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ahad. Tidak boleh dua, apalagi tiga, tidak boleh. Nah, konsep yang diajarkan Yesus itu tauhid, satu Tuhan saja. Yang mana Tuhan itu? Enggak bisa dilihat, kata Yesus. Di mana Yesus mengatakan Tuhan tidak bisa dilihat? Yohanes 5 nomor 37. Tuhan tidak bisa dilihat. Jadi bagaimana cara kita melihat Tuhan? Cukup melihat alam semesta ini. Kalau kita sudah melihat alam semesta, kita sudah tahu, oh Tuhan itu ada. Begitu Bung, karena Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Yang namanya tidak serupa dengan makhluk, ya tidak sama dengan makhluk. Jangan disama-samakan. Yesus makhluk, sedangkan Tuhan bukan makhluk. Tapi Tuhan punya tangan, tapi jangan kau samakan dengan tangannya makhluk. Punya mata, tapi jangan kau samakan dengan matanya makhluk. Sebab tidak ada sifat makhluk pada diri Tuhan. Laisa kamitslihi syai', 2 Samuel 7:22. Ternyata Tuhan itu tidak serupa dengan apapun. Nah, seperti itu adanya. Silakan. Terus si Yesus yang berkata aku dan Bapa adalah satu itu? Betul. Saya pun bisa mengatakan hal yang sama. Kalau Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, saya Bang Suma juga boleh mengatakan itu. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa? Karena aku adalah ciptaan Bapa. Aku bukan ciptaan siapa-siapa. Bapa lah yang menciptakan aku, dan pada diriku ada Bapa. Aku senantiasa menghambakan diriku kepada Bapa. Aku senantiasa menghambakan diriku kepada Tuhan. Tidak pernah aku menghambakan diriku kepada yang lain. Maka aku dan Bapa adalah satu. Tetapi bukan berarti aku ini juga Bapa. Aku ini adalah Tuhan. Sebab di sisi yang lain, di tempat yang lain, Yesus pun pernah mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Contoh,
Di dalam Yohanes 5 nomor 29, Yesus mengatakan, Bapa mengasihi aku sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan dalam hatinya, dan Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Nah, kalau Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, berarti harus ada yang menemani aku. Siapa dia? Bapa yang menemani aku. Berarti aku dan Bapa adalah dua. Di dalam Yohanes 8 nomor 29. Di dalam Yohanes 8 nomor 18, di situ juga Yesus mengatakan hal yang sama. 15, 16, 17, 18. Bahwasanya dia mengatakan begini, jika aku menghakimi, penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan dua saksi adalah sah, dan akulah yang bersaksi tentang diriku, dan juga Bapa bersaksi tentang diriku. Berarti aku dan Bapa adalah dua saksi. Nah, Yesus mengatakan aku dan Bapa ada dua, bukan satu. Jadi maksud daripada melihat Yesus, melihat Bapa, artinya kau lihat ajaranku, itu sama halnya kau lihat ajaran Bapa. Sebab apa yang ku kerjakan, apa yang ku katakan, semua berasal dari Bapa. Gitu, Bung. Kalau tentang Yesus berkata sebelum Abraham lahir, aku telah ada. Itu juga sama juga penjelasannya. Iya. Kalau kita mengatakan sebelum Abraham lahir aku sudah ada, yang dimaksud di situ adalah kemuliaan. Kemuliaannya dia sebagai nabi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Tuhan sudah mempersiapkan posisi kenabian sama dia. Jadi ya tidak ada masalah ketika dia mengatakan itu. Sebab Yesus ketika mengatakan aku ada sebelum Abraham ada, di dalam kitab Paulus juga dikatakan di Efesus 1 nomor 4 bahwa sebab di dalam dia Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Berarti kita sudah ada sebelum dunia dijadikan. Efesus 1 nomor 4 yang mengatakan itu. Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bagaimana mungkin kita mau dipilih kalau kita belum ada? Berarti kita sudah ada sebelum dunia. Hanya dunia belum diciptakan, tetapi kita sudah ada. Dalam bentuk apa kita? Dalam bentuk roh. Sebab kita pada dasarnya adalah makhluk roh. Lalu turun ke bumi, diberi daging. Jadilah kita manusia biologis, makhluk biologis. Ya. Jadi itu patah itu. Dan Yesus tidak mengatakan aku ada sebelum Abraham ada untuk menyatakan dirinya Tuhan. Tidak. Siapa bilang? Yesus mengatakan itu untuk membantah orang-orang yang menolak dia. Di Yohanes 8 itu menolak dia, sebab mereka menolak firman yang telah dinyatakan oleh Yesus. Sehingga orang mengatakan, kau ini baru ada, kau katakan dirimu ada sebelum ada Abraham ada. Gimana ceritanya? Padahal kamu ini hanyalah seorang manusia. Maksudnya adalah firman yang berasal dari Bapa yang aku sampaikan kepada kalian, itu firman yang aku sampaikan kepada kalian itu bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku itu ada sebelum Abraham ada, bahkan sebelum langit ini dibuat. Bahkan Tuhan itu adalah yang maha awal. Makanya hal itu sangat mudah dipatahkan. Efesus 1 nomor 4. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih Bang Suma. Berarti lebih tua Bang Suma daripada Yesus. Kalau itu yang mau dijadikan dasar pijakan. Belum lagi Salomo di kitab Amsal 8 nomor 20 nomor 22. Apa kata Salomo di situ? Aku ada sebelum langit digariskan. Lebih tua Salomo daripada Yesus kalau itu yang jadikan dasar. Bahkan kalau itu lagi yang harus dijadikan dasar, berarti lebih tua Yesus dari ibunya. Kalau kita mau anggap bahwa Yesus mengatakan itu benar-benar dia lebih tua dari Abraham, berarti anak lebih tua dari mami.
Inilah saudara kami Kristen selalu, karena sudah menganggap Yesus Tuhan, maka apapun ucapan Yesus yang kira-kira bisa dijadikan ini pijakan bertuhan ke Yesus, ini alasan Yesus Tuhan, itu dia maknai semua. Oh, ini karena dia Tuhan, dia mengatakan begitu. Enggak, itu karena Anda sudah terlanjur menuhankan Yesus, sehingga apapun yang Yesus katakan selalu diartikan, oh ini bukti ketuhanan, oh ini bukti ketuhanan, oh ini bukti ketuhanan. Padahal Yesus pernah bersaksi loh di dalam Yohanes 5 nomor 36, apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, seluruh pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapaklah yang telah mengutus aku. Titik. Berarti Yesus hanyalah utusan. Lebih benar imannya orang Islam daripada orang Kristen yang mengaku pengikut Kristus, tetapi justru orang Islam yang percaya kesaksian Yesus. Yesus, ya paman, kamu ini siapa? Yesus menjawab, aku ini utusan Tuhan. Islam, ya paman, Yesus menurut kalian siapa? Yesus utusan Tuhan. Nah, Kristen ditanya, Kristen, ya paman, Yesus itu siapa? Mulai penipuan muncul dari mulut-mulut mereka. Makanya dikatakan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Oh, Yesus itu Tuhan, Bang Suma. Oh, jadi Maria melahirkan Tuhan. Ya, dia melahirkan 2 natur. Tengoklah kemana-mana dia mulutnya. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan 2 natur. Dia mengatakan, segala pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang bersaksi bahwa aku adalah utusan Tuhan. Oh, memang dia utusan, Bang. Kami juga mengimaninya utusan. Oke. Terus kau mengimani apa lagi? Dia juga seutuhnya adalah Tuhan. Nenekmu kiper. Di mana Yesus mengajarkan itu? Enggak ada sih, Bang. Cuman iman kami. Nah, itulah 2 kali lebih jahat. Makanya pada waktu konsili Nasihat tentang pribadi Yesus itu ada pertentangan, makanya waktu itu kan. Benar sekali, betul sekali. Sahabatku Lauban Barakallah, betul sekali. Tapi ya sayangnya Arius ini kalah, dikalah dia, sehingga yang terjadi ya Trinitas Tritunggal yang berjaya, karena mayoritas orang Roma, orang Yunani sebelum ada tentang Yesus mereka sudah lebih dulu percaya Tritunggal. Iya. Mereka percaya dewa-dewa mereka. Iya, paganisme. Mereka paganisme, betul. Ya, saya masih ingat itu tuh sejarahnya, siapa itu Arius menentang. Arius, iya. Ya. Menentang, tapi karena masanya kecil, habis mereka disikat. Iya, iya. Padahal Yesus itu ajarannya sesuai dengan bahwa dia hanyalah nabi rasul untuk Bani Israel, gitu. Kenapa Kristen ini lebih cepat menyebar? Karena Kristen disebarkan bukan oleh orang Yahudi. Kristen disebarkan oleh penguasa Imperium Romawi, melakukan penekanan di mana ada tanah yang dia kuasai, di situ orang-orang harus tunduk kepada kebijakan gereja. Nah, makanya orang Kristen Katolik ini ya cepat menguasai dunia. Lah iyalah, namanya juga dia penguasa bumi waktu itu. Soal makam Petrus, Basilika Petrus, apakah benar-benar di Roma? Kalau menurut Bang Zuma. Nah, ada 2 kemungkinan, Bung. Ada 2 kemungkinan, karena Yesus juga membuat 2 kemungkinan itu. Yang pertama, Kristus palsu akan datang melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Waspadalah. Aku telah menyampaikan, aku telah sampaikan kepadamu. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi ketika ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya, sebab Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat, mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Nah, jadi kalau ada orang-orang Yesus, murid-murid Yesus, ternyata sampai ke Roma mengajarkan ajaran di luar ajaran Yesus, berarti terbukti nubuatan Yesus bahwa murid pilihan aja bisa disesatkan, apalagi kita ini. Iya, benar. Siapa coba yang tidak mau masuk Kristen?
Masuk di Kristen tidak ada perintah Tuhan wajib di situ. Tidak ada kewajiban di Kristen. Harus begini, pokoknya kamu wajib kalau kau tidak lakukan berdosa. Ada enggak? Enggak ada. Sudah begitu dijamin masuk surga. Satu, dua. Sudah begitu dosa-dosanya ada yang tanggung. Manusia mana di bumi ini yang tidak mau dosanya ditanggung coba? Saya mencuri, tapi yang nanggung bukan saya. Saya berzina, tapi yang tanggung dosanya bukan saya, tapi saya yang nikmati. Saya merampok, saya korupsi, saya membunuh, tapi bukan saya yang nanggung. Tetapi yang nanggung adalah Tuhan saya sendiri. Kira-kira siapa yang gak mau masuk Kristen coba? Orang yang cinta dosa, cinta maksiat, tetapi tidak mau bertanggung jawab terhadap maksiatnya itu, pasti pilih Kristen lah. Cuman datang ke gereja nyanyi-nyanyi, habis itu ada uang, kasih pendeta, udah selesai kan? Selesai, mati masuk surga. Tapi itu hanya mimpi. Kenapa? Jangankan masuk surga, masuk angin saja tidak, apalagi masuk akal. Iya, siapa yang tidak mau masuk Kristen? Kalau kita mau jujur nih, orang-orang yang cinta duniawi, seluruh binatang bisa dimakan, tidak ada batasan di situ. Sementara kalau di Islam, tidak boleh begini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Di Yahudi tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Di Kristen Pak, semua makanan bisa dimakan. Siapa yang tidak mau coba? Apalagi di doktrin nih, kalian bukan lagi hamba Tuhan, tetapi kalian adalah anak Tuhan. Bos, jangankan jadi anak Tuhan, jadi anak bupati aja orang mau, jadi anak gubernur orang mau, jadi anak presiden orang mau, bisa jadi wakil presiden, bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur anak presiden itu. Apalagi anak Tuhan. Siapa yang nggak mau jadi anak Tuhan? Mau semua. Tapi apakah itu betul atau jangan-jangan itu hanya angan-angan doang? Tentang itu kebanyakan kalau saya dengar itu di bagian kaum sekte Protestan. Kalau kalau saya Katolik sih secara pribadi, kalau Tritunggal itu, kalau Allah itu Bapa, Tuhan itu Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Jadi ada sedikit perbedaan doktrin juga. Tapi kalau ditanya Allah itu Bapa, Anak itu Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Tapi coba tanya, apakah Allah Bapa itu Tuhan? Tuhan. Apakah Anak yang adalah Yesus itu Tuhan? Tuhan. Apakah Roh Kudus itu juga Tuhan? Tuhan. Apakah Bapa adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Bapa? Bukan. Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Tetapi tiga-tiganya Tuhan. Ya, tapi dia satu. Dari mana satunya coba? Dari mana satunya? Tuhan Bapa, Tuhan. Anak, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Apakah Bapa adalah Roh Kudus? Bukan. Apakah Roh Kudus adalah Yesus? Bukan. Apakah Yesus adalah Bapa? Bukan. Apakah Yesus adalah Roh Kudus? Bukan. Berarti tiga-tiganya Tuhan. Iya. Dan tiga-tiganya berdiri sendiri. Iya. Lalu satu hakikatnya di mana? Di pasar senggol. Dipaksakan jadi satu, sesuatu yang adalah tiga. Makan tiga ngaku satu. Gimana bang? Ya, nanti saya mempelajari lagi lebih detail tentang ajaran iman saya lagi. Silakan. Tapi saya berterima kasih. HP ini udah lobet ini. Baik. Baik adik-adik. Baik, belajar lagi nanti. Terima kasih Pak Bang Zuma udah saling berbagi penjelasan tentang doktrin dan juga dari pihak agama Abang Zuma. Baik Adinda, adik pan saya, makasih. Kasih ya. Kasih Bang Zuma. Yuk. Kasih, semangat malam. Malam.
Semangat malam. Jangan gitu. Kenapa Mas? Dari mau jumpa. Halo? Herman ya, halo. Dari Katolik Protestan Abang? Ini Herman. Masih dari Manjuma. Masih dari Halo? Manjuma. Ini saya langsung. Halo. Iya. Nah, ini iya. Halo. Semangat malam Bapak. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bang. Ya, saya dari Manado, Iya. Muslim dari Manado, Islam dari Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Manado. Iya. Saya selamanya selalu mengikuti tiap waktu mengikuti perjuangan Bang Juma ini. Alhamdulillah. Sangat-sangat enak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap semangat dan sehat Insya Allah. selalu. Amin. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Pak Juma. Amin amin ya Ya, Rabbal. Bang Juma, cuma ingin Makasih ya, mendengarkan Bang. suara Bang Juma aja. Makasih abangku, makasih. Sehat selalu, panjang umur. Iya. Dan Amin, aman-aman saja di Manado. Amin Manado Pak. Amin Manado. Aman. Jangan aman. Iya. Islam di sini menguap. Makin hari Alhamdulillah. makin bertambah. Alhamdulillah. Iya itu informasinya saya dengar juga begitu. Iya, Manado. Banyak saudara kita yang mualaf. Alhamdulillah. Iya. Oke, dan Bang Juma, Oke, terima oke kasih. abangku, sehat selalu abang. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Jangan sungkan untuk naik bertanya terkait dengan tema ini. Ini penting memang. Jadi di luar sana banyak teman-teman kita non-muslim, anak muda yang mulai ragu dengan imannya. Karena ketika mereka menggunakan akal sehat, mereka mendapati kepercayaan yang mereka anut selama ini itu jauh dari kata sehat, jauh dari akal. Itu mereka dapati diri mereka seperti itu. Contoh adik yang tadi itu. Halo Bang. Semangat. Selamat malam. Malam juga. Katolik Protestan. Lebih tepatnya ortodoks sih Bang. Oke, siap. Sudah mendengarkan penjelasan saya tadi terkait 2 kali lebih jahat dari orang Farisi? Ya, gimana Bang? Tema saya sudah mendengarkan tadi? Belum, baru join sih Bang. Coba boleh Oke. dijelas. Baik. Jadi Yesus itu mengecam. Kalau kita lihat di Matius 23 nomor 13 khususnya sampai nomor 39. Di situ Yesus mengecam ahli Taurat, mengecam orang-orang Farisi, mengecam perbuatan-perbuatan mereka, bahkan mengutuk mereka. Nah, artinya bahwa tidak ada ruang untuk Kristen menjadi benar kalau kita mendengarkan khotbah Yesus di situ. Kristen di luar Yahudi ini nggak ada bisa benar. Bahkan Yesus mengatakan bahwa celakalah ahli Taurat, celakalah orang Farisi, orang munafik, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamanya, setelah menjadi pengikutnya dijadikan sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri, daripada ahli Taurat itu sendiri. Nah, sedangkan Kristen ini adalah sebuah agama atau sekte yang didirikan oleh orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai ahli Taurat, menyebut diri mereka sebagai orang Farisi. Yesus yang menubuatkan bahwa pengikut ahli Taurat di luar Yahudi itu adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Yahudi itu sendiri. Nah, kami Muslim melihat ini fakta terbuka lebar bahwa kenapa disebut 2 kali lebih jahat?
Karena konsep para nabi dirubah total oleh mereka ini. Ya, termasuk ortodoks. Seperti itu, Bang. Silakan. Oke, itu kan argumennya Bang Juma ya. Tapi saya Iya. mau nanya, mengapa di Islam berkata bahwasanya kalau kita masuk surga akan dilayani 7 bidadari? 72, Bang. Oke, 72 bidadari. Iya. Oke, itu apa, Bang? Ya, karena surga itu tempat kekal. Di dunia usia kita itu paling santer 80, 90. Itu paling santer tuh. Kita dilayani satu istri nih. Kalau di Kristen 90 tahun dilayani satu istri. Di surga itu hidup kekal. Tidak ada matinya. 72 bidadari kalau hitungan dunia pun tak cukup. Tapi jangan lupa, Yesus menjanjikan orang Yahudi murid-muridnya 100 istri. Di mana itu tertulis? Matius 19 nomor 29. Tapi Lembaga Bible Indonesia merubah terjemahan. Dia menghilangkan kata istri di situ, gunik. Padahal Yesus mengatakan barang siapa meninggalkan istrinya karena mengikuti aku, maka dia akan memperoleh 100 kali lipat nanti dan memperoleh hidup yang kekal. Itu kata Yesus. Istri itu barang halal, bos. Istri itu adalah barang halal. Dia lebih berharga daripada berlian, intan, emas. Istri itu. Kenapa gengsi untuk mendapatkan banyak istri, mendapatkan banyak berlian, mendapatkan banyak kemudian intan, emas? Munafik itu. Kalau mendapatkan satu emas dibilang bagus, dapatkan 2 emas tidak bagus, 4 tidak bagus, siapa bilang? Sekarang pilih mana? Anda dikasih emas atau Anda dikasih istri? Saya laki-laki pasti pilih istri. Nah, kalau dikasih emas 5 kilo kita senang, dikasih istri 72 juga pasti senang. Kita jangan munafik. Yang kasih siapa? Tuhan pencipta langit dan bumi yang kasih kita. Coba Anda baca enggak ulangan bilangan 31 itu, nomor 17, nomor 18, endingnya di data nomor 4044. Bagaimana Tuhan juga minta jatah 32 cewek perawat. Artinya bahwa ketika Tuhan menghadiahkan kita wanita, kok jadi terhina kita? Seakan-akan wanita ini adalah barang yang tidak berharga. Di kehidupan berikutnya surga, di Islam ya, di Islam, surganya Islam itu sama, hidupnya sama hidup di dunia. Masih bersosialisasi, masih makan, minum dan seterusnya. Bedanya cuma di sana hidup kemuliaan, tubuh kemuliaan, tidak ada penderitaan, tidak ada sakit, tidak ada cemburu, tidak ada dengki, tidak ada yang menjijikkan, tidak ada kotoran. Hidup mulia di sana bersama dengan istri. Apakah Anda bisa bahagia sebagai laki-laki tanpa wanita? Ya nggak bisa dong. Katanya surga tempat bahagia, katanya surga tempat kenikmatan, tapi ternyata surganya cuma laki-laki doang. Bagaimana ceritanya? Kalau kita hidup di bumi sebagai manusia, hidup di surga sebagai manusia, tapi fasilitas dikurangin, itu bukan surga, itu neraka. Makanya Yesus mengatakan akan mendapatkan 100 kali lipat di surga, kata Yesus. Tapi lahir rubah. Oke. Iya, ini ada pemikiran timbul seperti ini, Bang. Mau bertanya, mengapa agama Abang mengutip ajarannya orang Kristen? Karena kan kalau di dalam sejarah yang sebenarnya duluan ada itu kan sebenarnya Kristen dibandingkan Islam, karena Muhammad adanya di abad ke-7 gitu kan. Dan tapi di ajaran Islam ada Adam dan Hawa. Sebenarnya kan duluan Kristen ada. Nah, saya bisa menanggapi bahwasanya
mungkin agama abang mengutip agama Kristen gitu, karena ya ibaratkan kata duluan kita. Oke, kalau konsep itu yang Anda pakai, benarlah kata saya, Anda menggunakan kitab Spanyol, separuh nyolong dari Yahudi, karena Yahudi lebih dulu daripada Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Anda? Anda sebut perjanjian lama, sementara itu kitabnya Yahudi. Jarak antara Yahudi dengan Kristen itu 1400 tahun dari Nabi Musa alaihissalam. Kok bisa kitabnya agama lain ada di Anda? Bukankah itu kitabnya Yahudi? Berarti Anda menjiplak agama orang lain. Itu kalau saya pinjam pernyataan saudara. Tapi ingat, kalau Anda mengatakan Kristen lebih dulu, Islam datang belakangan, habis itu Islam yang menjiplak. Betul, Kristen itu lebih dulu datang, tapi faktanya Kristen yang menjiplak ajaran Islam. Contoh, apa buktinya? Oke, kita kasih bukti. Di dalam kitabnya Yahudi, kalau penyebutan Nabi Musa disebut Moses, Al-Quran Musa. Bible ikut mana? Moses atau Musa? Jawab. Bible Musa. Nah, berarti ikut siapa tuh? Ikut Al-Quran atau ikut Torah? Ikut Alkitab firman Tuhan. Saya ulang lagi. Kitabnya Yahudi menyebut Moses, kitabnya umat Isa menyebut Musa. Biblemu menyebut apa? Musa. Musa bahasa apa? Bahasa Alkitab. Diam. Alkitab munculnya di Al-Quran. Zalikal kitab, inni Abdullah atani Alkitab. Di dalam kitabnya Yahudi tidak ada penyebutan kata Alkitab. Ketika Belanda datang bawa Kristen ke Indonesia, tidak ada kata Alkitab di bawah. Nanti diterjemahkan di abad ke-18 dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu, baru kitab Anda yang adalah Biblos ikut-ikutan berubah menjadi Alkitab. Kira-kira ikut siapa? Ikut Yahudi atau ikut Islam? Kristen ini Ikut Yahudi. Yahudi mana ada sebutan Alkitab di kitabnya? Nggak ada. Tapi Kata kan Alkitab. yang duluan ada kan? Anda duluan, lebih dulu. Tapi di mana Anda mengambil kata Alkitab? Bagaimana? Dari mana Anda mengambil kata Alkitab itu? Sumbernya dari mana? Ya inilah ada dari bangsa-bangsa ini Yahudi. Saudaraku, tidak ada kata Alkitab di dalam kitabnya Yahudi. Oke? Yang kedua, ini secara histori. Tidak ada Yesus di zaman lahirnya seorang manusia tanpa ayah. Yesus nggak ada. Itu Yesus muncul belakangan. Yang ada adalah Yesua dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Aram, Iso. Dalam bahasa Arab, Isa. Ada 3 bahasa serumpun, bahasa persaudaraan anak-anak daripada Abraham. Arab, Ibrani, Aramaik. Yesua, Isa. Yesus di Indonesia. Barat, Yesus. Yunani, Isaus. Berarti lebih dulu Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel, lahir tanpa ayah. Setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, muncul penulis-penulis dalam bahasa Yunani. Muncullah nama Isaus. Anda harus catat itu. Tidak ada nabi yang diutus kepada kaum Bani Israel menggunakan bahasa Yunani. Oke? Tapi pertanyaan saya, mengapa Bang Juma percaya adanya Allah? Loh, wajib hukumnya. Kenapa saya percaya ada Allah? Karena saya waras. Nah, logikanya kan begini. Karena saya waras. Oke, saya mau Makanya saya bertanya, percaya kalau ada Allah. abang percaya Allah, mana bukti historisnya, sejarahnya bahwasanya Allah itu ada? Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim.
Sanurihim min ayati, kata Allah. Tanda-tanda yang diberikan oleh Tuhan saya ketika menyatakan dirinya ada. Kalau Anda punya Tuhan membuktikan dirinya ada, dia turun menjadi manusia. Pembedanya di situ. Saya ulang lagi, tanda keberadaan Tuhan saya bukan dia turun menjadi makhluk, menjadi bukan Tuhan alias menjadi manusia, tetapi dia menyatakan dirinya melalui keberadaannya di segenap penjuru alam semesta, termasuk ke dalam diri saya. Nah, apakah tanda-tanda itu masih ada? Masih ada. Siang malam masih ada sampai sekarang. Matahari masih terbit setiap hari. Berarti tanda-tanda keberadaan Tuhan saya masih ada di alam semesta ini. Tapi tanda-tanda keberadaan Yesus mana? Ada? Nggak ada. Yesus hanyalah tinggal cerita. Cerita punya cerita berubah menjadi dongeng. Cerita pengantar tidur. Yesus mana sekarang? Mana tanda-tanda Yesus ada? Nggak ada. Nggak ada tanda-tanda. Sedangkan Al-Quran Fussilat ayat 53 Qaf ayat 16 menjelaskan, aku Tuhan menyatakan diriku, menyatakan kebesaranku, menyatakan keberadaanku di segenap penjuru, bahkan aku lebih dekat daripada urat lehermu. Siapa yang mengatur pertumbuhan gigi sehingga gigi saya di gigi kita tidak bertumbuh seperti kuku? Setiap minggu potong gigi. Siapa yang menahan lajunya pertumbuhan bulu mata sehingga bulu mata kita tidak bertumbuh seperti rambut? Siapa yang menghentikan lajunya tulang rusuk bertumbuh, tidak bertumbuh seperti kuku? Anda yang menahan itu? Bukan. Itulah Tuhanku. Apakah masih berlaku keadaan itu sampai hari ini? Masih. Tuhanku masih menyatakan keberadaannya pada diri Anda sendiri. Yesus apa tanda keberadaannya? Oh, dulu pernah. Dulu kapan? Oh, 2000 tahun. Oh, tinggal kenangan Om Male. Tuhanku menyertai alam semesta. Tuhan Anda hanya ada 2000 tahun, itu pun tinggal cerita. Saya percaya Tuhan saya ada. Karena yang mengatur alam semesta ini sudah pasti Tuhan saya. Tidak mungkin Yesus. Yesus untuk menahan rasa lapar saja nggak bisa. Yesus menahan rasa ngantuk saja tak bisa. Bahkan Yesus untuk tidak takut kepada malaikat pun tak bisa. Bagaimana mau menyatakan alam semesta ini sebagai penggambaran adanya dirinya? Justru bukti adanya Tuhan saya. Tuhan saya mampu menciptakan Yesus tanpa ayah. Subhanallah. Ayo, apa tanda keberadaan Yesus? Apa tanda keberadaannya? Nggak ada yang bisa membuktikan Yesus pernah ada. Ya, cerita. Oh, tahu cerita. Karena abang bukan orang Kristen. Anda mau menceritakan tentang hayalan-hayalan itu? Hayalan saja? Bukan agama abang yang dongeng kebanyakan. Apa yang dongeng di Islam? Kasih saya satu contoh. Tuhan saya bukan manusia dan bukan anak manusia. Apa menurut Anda itu dongeng? Begini, kalau abang bilang nggak bisa menjawab. Bentar, gini. Kalau abang bilang abang percaya Allah, sedangkan Allah tidak ada, begitu. Bagaimana kalau perkataan yang Al-Quran bilang mengasihi, mengampuni, seperti apa gitu? Sedangkan aja Allah tidak hidup, tidak ada, begitu. Oke, sebelum saya berarti jawab, abang percaya dengan ya perkataan-perkataan roh. Oke, tolong bacakan 1 Timotius 6 nomor 16. Baca dulu, baru itu saya jelaskan tentang iman saya, tentang Tuhan saya. Silakan Anda baca. Wah, jangan ke perpustakaan dulu dong. Udah nggak buka kamera lagi, Bang? Jangan ke perpustakaan. Nggak ada Roh Kudusnya berarti ini. Ketahuan cuman pukulan-pukulan rebana aja ini jadi agama. Dia Matius berapa? Kok jadi Matius? 1 Timotius 6 nomor 16. Coba lah abang yang baca, soalnya di situlah yang baca. Silakan. Siapa kira-kira yang duduk di situ? Tuhan saya atau Tuhan Anda? 1 Timotius 6. 1
Iya, nomor 16. Silakan. Kira-kira yang duduk di situ Tuhan saya atau Tuhan Anda? Berapa bang? 16, Paman. 16. Yoi. Ya Rabbana wati dari desa Maroa. Oke, saya Apa itu Ustaz? Bahasa Inggris? dia Iya. kau kau dialah belajar. satu-satunya Heeh. yang Yang tolong dong teman-teman yang tahu songkat yang bagus gitu, apa mereknya. Kemarin ada yang saranin mereknya ini, aku udah beli tapi nggak cocok juga, mahal-mahal aku belinya. Yang bagus dong, yang bagus, yang nggak pakai mic yang kayak gini. Nah, yang kayak gini aja nya bagus, tapi yang ehonya yang bisa ini dong. Mono ini aku pakai mono. Gimana? Sudah dibaca? Bentar, Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Siapa itu kira-kira? Tuhanku atau Tuhanmu? Jawab dulu. apa? Dialah satu-satunya yang tak tersentuh oleh kematian. Tuhanku atau Tuhan Anda itu? Atanasia dalam bahasa Yunani artinya Tuhan tidak Abang. Tuhan saya. Yesus disentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan Abang. Tuhan saya. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan Abang. Tuhan saya. Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Apa tadi? Dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Tuhan Abang. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan saya atau Tuhan Anda? Itu baru Tuhan saya. Baik, kita buktikan. Siapa yang mati terkutuk di atas tiang salib? Kata mana yang terkutuk? Coba Abang kasih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa yang mati dengan jalan kutuk di atas tiang salib? Mana ayatnya? Coba mana ayatnya? Galatia 3 nomor 13. Kena lagi dia. Kau katakan terhormat, baginya lah hormat. Galatia berapa? 3 nomor 13. Baginya lah hormat. Hormat apaan? Wong dia mati terkutuk, ditombak, diludahin, ditampar, ditonjok. Itu Tuhan Anda kan? Galatia 3 kan ayat 13. Yes. Oke, saya baca ya. Bentar. Yes. Galatia 3 Yes. ayat 13. Kristus telah Yes. menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab adalah tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Itu hormat itu. Itu kan makanya Abang baca Alkitab itu jangan Setengah-setengah. ngutip, Jangan Abang. sepotong-sepotong. Jangan ngutip-ngutip. Apa lu pikir saya cuma duduk di sini doang? Saya selepas ini saya baca Bible dari Kejadian sampai Kepastian. Apalah yang Abang belajar coba? Apalah yang Abang ini? Hei, udah, nggak usah terlalu jauh. Sekarang kalau Anda membaca dalam kitab saudara Yohanes 18 nomor 23, siapa yang ditampar mukanya di situ? Tuhan saya atau Tuhan Anda? Yohanes berapa? 18:23. Bentar. Yang ditampar mukanya di situ siapa? Yohanes 18 23. 23. Yes. Jika aku telah berbicara salah, jawab Yesus kepadanya, berikan bukti atas kesalahanku, tetapi jika aku benar, mengapa engkau memukulku? Siapa yang dipukul di situ?
Gimana bang? Siapa yang dipukul depan umum? Yohanes. Kok Yohanes? Yang ditampar di situ Yesus. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah di mana salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Karena dia tidak menerima kenyataan Allah. Nah, sekarang ditampar itu hormat atau tidak? Tidak hormat. Berarti bukan Yesus yang baginya hormat, karena dia ditampar. Bentar, Bang, Cahayu. karena dia menyangka. Loh, kalau yang namanya Tuhan tidak mungkin ditampar sama makhluk. Kan tadi kita sudah membaca, kau mengatakan Karena Tuhanmu. mereka itu, bentar bang, karena mereka ini menyangkal Yesus. Iya, tapi kan katanya tadi baginya lah hormat. Iya. Nah, ditampar. Karena karena mereka tidak terima bang. Berarti tidak ada hormat baginya karena ditampar makhluknya. Bukan begitu konsepnya dong bang. Jadi konsepnya baginya hormat itu apa? Hah? Ayo. Diludahin, ditonjok, ditombak, diseret, ditelanjangin. Hah? Kok bilang itu hormat? Aneh-aneh Karena aja. itu keberadaannya bang, karena itu kenyataan yang harus dia terima, makanya abang Ya justru karena itu najis tralala tralili, Yesus itu baginya hormat. Dia turun ke bumi menjadi tebusan. Dia ibarat seperti kambing, seperti domba, seperti sapi. Dia menjadi penebus dosa manusia. Terhina kali dia itu. Tidak ada hormat-hormatan. Bentar bang, abang tahu kenosis gak? Tahu? Apa coba kenosis bang kalau tahu? Dia turun mengambil rupa kan? Maksud lo? Mengosongkan diri bang. Abang aja nggak tahu Benar. kenosis. Saya tahu. Berteofani dia, mengosongkan diri, habis itu mengambil rupa kan? Betul? Beda bang, beda. Abang aja nggak tahu kenosis. Jangan ajarin saya. Kenosis itu konsep yang ada di Filipi 2 itu. Tetapi faktanya, ketika dia mengosongkan diri, berarti sudah tak ada hormat di situ. Gugur sudah. Enggak bang. Kenapa enggak? Sekarang yang selalu Anda buat parodi Karena setiap gini, Bang. tahun, Karena dia yang diseret, ditonjok itu Bentar, siapa? Bang. Tunggu. Kalian bikin parodi setiap tahun. Yang pikul salib siapa itu? Yang ditombak, yang Yesus. Yesus. Itu hormat gak itu kalau dicambuk sama tentara Romawi? Hormat gak? Karena itu kehendak Allah, makanya mereka ikuti. Nenekmu itu sudah selesai. Ketika dikatakan baginya lah hormat, tidak ada hormat bagi dia. Yang terakhir dikatakan bahwa kuasa yang kekal. Nah. Apakah Yesus punya kuasa yang kekal? Ada. Nenekmu. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 nomor 28. Yesus takluk, gak bisa ngapa-ngapain. Coba kalau dia duduk di sebelah kanan Allah, dia apa? Dia duduk di sebelah kanan berarti dia tidak kekal karena dia duduk sebagai manusia. Enggak bang. Dia mengalami kematian. Coba. Bentar, karena itu konsep Yahudi. Karena punya filsafat. Mana ada Yahudi berfilsafat? Kan yang lain itu. Ada bang, abang aja nggak baca buku. Anda baca 1 Korintus 15 nomor 28. Kita mau lihat. Tapi bentar bang, abang nggak ngerti filsafat bang, makanya abang nggak. Jangan ajarin saya. 1 Korintus 15 28 coba Anda baca. Bentar, kalau abang jangan ngajarin saya, berarti abang mencari kebenaran buat apa? Saya nggak mencari kebenaran lagi. Kebenaran itu sudah saya temukan. Jadi terus kenapa? Ya, saya mengajarkan kalian supaya ngikut kepada kebenaran itu. Siapa kebenarannya? Kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Apa kata Pilatus tentang kebenaran? Apa katanya? Kata Pilatus loh ya. Dan Apa itu katanya? dia menanya kepada Yesus. Nah, terus Yesus menjawab apa?
Yesus ya menjawab, ya akulah kebenaran. Justru karena itu Kristen ini bukan kebenaran. Yang kebenaran itu adalah Yesus. Kata siapa? Coba kata siapa kalau abang bilang Yesus bukan kebenaran? Yesus kebenarannya, Kristen yang bukan kebenaran, ku bilang. Ayo. Ayo. Politis Pilatus historis. Saya tahu, saya paham, tapi Yesus sebagai kebenaran tidak pernah mengajarkan kekristenan, bukan? Bahkan Yesus sebagai kebenaran mengatakan Kristen adalah orang Salah, neraka Bang. Salah, Bang. yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Salah. Di mana salahnya? Pemahaman abang salah. Di mana salahnya? Karena sebagai kebenaran, apakah Yesus pernah mengajarkan tentang kekristenan? karena mengikuti Yesus lah, makanya dia Kristen. Matamu. Yesus pengikutnya tidak makan babi, tidak ibadah minggu, tidak menyembah Yesus. Mereka bersunat dan menyembah hanya kepada satu Tuhan. Tidak ibadah minggu mereka, tidak merasulkan Paulus mereka, tidak Natalan mereka. Kalian melakukan itu semua ikut siapa? Benar bang, karena itu udah persekutuan, udah tradisi mula-mula. Tradisi mula-mula dari Yesus. Dari Yesus. Dari murid-murid Yesus. Nah, mereka dapat ilmu dari mana mingguan? Pas hari pencurahan. Masalah generasi. Jadi saudara, saya katakan kepada Anda, kembali kepada dalil tadi, yang jelas ketika kita berbicara mengenai konsep bertuhan, yang kau tuhankan itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan manusia. Akan tetapi ketika kita berbicara mengenai konsep yang sebenarnya, Yesus itu adalah hamba Tuhan. Dia datang ke tengah-tengah kaumnya Bani Israel, hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Bang. Itu itu gini, bentar bang, saya mau nanya. Coba abang jelaskan secara Islam tentang konsep Tuhan, secara ontologi. Coba abang jelaskan. Tuhan jelas sekali dalam Islam itu bukan makhluk. Sementara manusia berada pada ufuk yang berbeda. Manusia adalah makhluk yang terikat ruang dan waktu. Kalau dia bukan manusia, berarti kalau dia bukan makhluk, berarti tidak ada hakikatnya dong. Loh, kata siapa? Kan ontologi yang berbicara. Tidak bisa kemudian Anda membawa ontologi dalam berbicara hakikat Tuhan yang sesungguhnya. Itu, pahami itu dulu. Anda harus paham itu dulu. Kenapa? Karena bentar, bang, dari ontologi kita bisa mengenal epistemologi. Apa yang Anda katakan ini? Anda berbicara mengenai ilmu filsafat, bang. Abang aja nggak tahu. Anda berbicara mengenai filsafat. Filsafat itu adalah berpikir sampai ke akar-akarnya. Betul? Iya. Nah, sekarang permasalahannya. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika Anda berpikir sampai ke akar-akarnya tentang Yesus, Anda sampai kepada Tuhan atau sampai kepada makhluk? Bentar, enggak bang. Ya, abang jawab Islam aja. Nggak bisa dong. Secara historis aja Yesus ada bang. Tunggu dulu. Coba Islam aja. Oke. Kalau Anda berbicara mengenai historis, sejarah apapun tentang Yesus akan berujung kepada bahwa Yesus itu manusia, anak orang. Betul? Enggak bang. Lalu di mana? Abang yang menyangkalinya bang. Sabar. Tolong tunjukkan di mana historisnya Yesus sebagai Tuhan alam semesta. Tunjukkan. Ada bang. Mana? Ketika ketemu sama Thomas. Hei, dia di situ ketemu Thomas ketemu sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dalam rupa manusia dan itu nenekmu. Dalam rupa manusia bang. Dalam Itu rupa pikiran sesatmu. Anda mengajarkan saya berpikir tentang ontologi. Anda berbicara tentang metafisik, Anda berbicara tentang filsafat. Tetapi yang Anda temukan pada diri Yesus itu apa? Bentuk biologis makhluk. Ini saya bilang secara Islam. Jelaskan secara Islam bang. Kalau Tuhan saya secara Islam sama seperti Tuhannya Yahudi, laisa kamitslihi syai', pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan manusia, tidak serupa dengan Yesus. 2 Samuel 7:22, Asyura ayat 11. Abang laisa kenapa kamitslihi syai'. sama Yahudi, sedangkan Islam ada di abad ke-7. Lah, nenekmu kiper, Tuhannya Yahudi, Bani Israel dengan Tuhan kami itu ada hakikat yang sama. Beda bang, beda. Apanya yang beda? Apanya yang beda?
Yahudi mereka menggunakan pakaian. Apanya yang beda? Coba gurumu itu yang suruh bicara, jangan dia bicara dalam sarung. Kau yang ngomong, jangan muridmu. Lihat langsung ngomong sama saya. Coba kau tunjukkan kepada saya perbedaan antara Tuhannya Bani Israel yang disembah oleh Bani Israel dengan yang disembah oleh kami umat Islam. Tunjukkan perbedaannya di mana? Kenapa? Karena Yahudi Karena mereka Yahudi. memiliki konsep sehat. Karena Yahudi matamu. Ya, abang juga matanya, abang nggak tahu aja. Abang aja nggak paham. Coba tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengatakan Bentar, Tuhannya menjadi saya kan- Yesus. Tunggu. Coba tunjukkan aja dulu secara ontologi Islam. Enggak usah ajarkan saya. Sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengakui Yesus yang kamu sembah itu adalah Tuhan mereka. Berdasarkan Bible atau berdasarkan histori? Orang Yahudi loh ya. Silakan. Abang harus pelajari dulu konsep Mesias, bang. Baru abang bisa paham. Saya tidak perlu kau Abang ajarin. ketawa, abang nggak paham ya? Saya minta Anda menunjukkan kepada saya di mana orang Yahudi mengakui bahwa Tuhannya itu berubah menjadi Yesus. Pelajari konsep Makanya Mana? pelajari konsep sisi ini. Hei, Mesias. kalau berbicara mengenai Mesias, Mesias itu adalah orang yang diurapi, bukan Tuhan yang diurapi. Catat itu. Ya dia diurapi. Jadi Apakah yang diurapi ini Tuhan atau manusia? Tuhan, matamu juga lah, bang. Siapa Abang yang aja mengurapi nggak paham. Tuhan? Siapa yang mengurapi Tuhan? Islam, buktikan Tuhan. Coba abang buktikan Udah, secara tunggu, ontologi jawab dulu. Islam. Buktikan coba, bang. Jawab dulu. Siapa yang mengurapi Tuhan? Tapi abang jawab dulu pertanyaan saya dulu, baru saya jawab pertanyaan abang. Siapa yang mengurapi Tuhanmu? Samuel. Ketawa abang juga paham. Samuel itu dia adalah gembala kerbau di Toraja. Itu teman SMA saya. Masa dia ngurapi Kok tahu, Tuhan abang? lo? Kok abang tahu? Aja. Coba abang menjelaskan dulu bang secara ontologi Islam. Lucu Anda nih, lucu Tuhan Anda Islam ini. seperti apa? Abang aja nggak bisa menjelaskan. Lain-lain Saya kan bisa, Kristen. saya bisa menjelaskan Tuhan saya. Coba kalau abang bisa menjelaskan, coba. Oke, baik. Saya jelaskan kepada Anda. Tuhan saya bukan makhluk. Oke? Kalau bukan makhluk, kenapa ada hakikatnya? Loh, hakikat Tuhan itu bukan makhluk. Salah bang, abang aja pemikiran salah. Jadi menurut Anda Tuhan Anda makhluk. Harus ada hakikat. Harus ada hakikat. Hakikat itu apa? Pribadi Allah itu, Oh, nenekmu. nenekmu juga lah kalau begitu. Itu bencong yang di belakangmu suruh bicara sama saya. Abang nggak terlalu Enggak, paham. bencong pemahaman. yang di belakangmu itu suruh ngomong sama saya. Jangan diam-diam Abang di juga belakang. bencong bang pakai masker, makanya bencong kan biasa pakai masker. Suruh dia ngomong, jangan kayak gitu dia ngomong di belakang. Kentara kali ininya. Tapi kau berisik. bencong juga bang. Berisik abang aja soalnya. pakai masker. Udah Anda turun, enggak ada ilmu. Abang nggak bisa menjelaskan tuh kan? Turunin saya. Di bawah. Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.